Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali saya membaca kitab Syarah Aqidatul Awam Jala'ilul Afham terkait dengan definisi kata nabi. Nabi, an-nabi ayil ma'hud indal itlaq, iaitu yang telah difahami, dikenal secara mutlak. Wa huwa sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksudkan kata nabi di dalam bait nazam itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walahu ta'rifan, kata nabi itu sendiri mempunyai dua definisi, amun wa khasun. Definisi am, umum, dan definisi secara khusus. Fa'alal awal, adapun definisi secara umum, nabi itu huwa insanun. Nabi itu merupakan seorang manusia, bukan dari bangsa jin. Zakarun, dan dia seorang laki-laki, bukan seorang wanita. Hurrun, dan dia seorang yang merdeka, bukan seorang yang hamba. Uhiya ilaihi bisyar'in, diwahyukan kepadanya dengan satu syariat atau diberi syariat. Sawa'un umira bitablighihi, sama ada syariat itu diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umatnya amla atau tidak, itu sudah dikatakan nabi. Fa in umira bizalika farasulun aidan, namun kalau dia diperintahkan untuk menyampaikan syariat itu, maka dia adalah nabi dan rasul. Farasulun aidan. Fan nabiyyu a'ammu minar rasul, maka nabi adalah lebih umum daripada rasul. Wa 'ala tsani, dan dalam definisi secara khusus, nabi itu adalah huwa insanun, seorang laki-laki, zakarun, dan dia seorang manusia, zakarun, dan dia seorang laki-laki, hurrun, dan merdeka. Uhiya ilaihi bisyara'in, yang diwahyukan kepadanya satu syariat atau diberikan syariat, liya'mala bihi fi nafsihi, untuk diamalkan hanya untuk diri sendiri, tidak wajib untuk menyampaikannya. War rasulu, sedangkan rasul, insanun zakarun hurrun, merupakan seorang manusia yang laki-laki dan merdeka. Itu syaratnya, laki-laki, manusia, laki-laki dan merdeka. Uhiya ilaihi bisyar'in, dan dia diberikan, diwahyukan suatu syariat. Liyuballighuhu ila ghairihi, dan syariat itu diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Wala yakunu, jadi ketika dia diperintahkan untuk menyampaikan syariat itu, maka itulah seorang yang dimaksudkan dengan seorang rasul. Wala yakunu illa rajulan, dan rasul, nabi dan rasul itu tidak adalah kecuali dia seorang laki-laki. Di qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim, tidaklah kami utuskan rasul-rasul sebelummu kecuali merupakan laki-laki yang diberikan wahyu kepada mereka. Itu definisi secara khusus. Wa huwa ala wajhain, kata nabi itu berasal dari ada dua wajah, ada dua pendapat tentang kata nabi itu sendiri, dari kata apa yang diambil kata nabi itu. Yang pertama, bitasdidil ya, dengan mentasdidkan ya. Jadi kita baca nabiyyun ma'khuzun minan nubuwah, diambil dari kata nubuwah. Apa yang dimaksudkan nubuwah? Wa huwal makanul murtafi', iaitu suatu kedudukan yang tinggi. Sumyan nabiyyu bihi, dikatakan dinamakan nabi dengan kata wahwa makanul murtafi, dengan kedudukan yang tinggi, li'annahu, karena nabi itu marfu'ur rutbah, karena kedudukannya tinggi,
ya di antara makhluk atau hamba-hamba Allah yang lain. Au rafi'u rutbati man tabi'ahu, atau Nabi itu mengangkat martabat atau darjat orang yang mengikutnya. Kalau orang pengikut-pengikutnya yang mengikuti para Nabi, ajarannya, maka dia diangkat darjatnya. Berbeda dengan orang yang kafir dan mengingkarinya. Al-Thani, yang kedua, bil hamzi, dengan hamzah, nabiun, dengan kata nabiun, ma'khuzun minan naba'a, diambil dari kata naba'a. Wahwal khabar, naba'a itu artinya khabar. Li'annahu mukhbarun, karena Nabi itu diberikan berita, diberikan wahyu. Au mukhbirun anillahi ta'ala, atau Nabi itu menyampaikan berita, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairu man qad wahada, adapun kata atau bait nazam pada kalimat sebaik-baik orang yang bertauhid, afdalu jami'il muwahhidin, iaitu sebaik-baik orang yang bertauhid adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.